keluarga dalam Islam, problematika dan solusinya. Namun sebelumnya mohon maaf ya, di sini banyak para sesepuh, para mbah-mbah yang jauh lebih banyak mengalami kehidupan ya, lebih lama dalam menjalani kehidupan. Sejatinya soal pengalaman dalam hidup jenengan jauh lebih daripada saya dalam hal ini. Akan tetapi di sini kita mau menghadirkan bagaimana rumah tangga ini lebih dilihat secara khusus dalam pandangan Islam, di mana cara pandang Islam cukup berbeda kalau dipandang dengan pandangan di luar Islam. Karena betapa banyak belakangan ini informasi, bahkan di negara-negara luar itu sudah banyak yang takut berkeluarga. Jadi bahkan di negara-negara maju ini sekarang mengalami masalah yang cukup serius lantaran cara pandang terhadap pernikahan ini berbeda. Sehingga apa? Menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanpa bermaksud untuk menyudutkan sebuah negara, tapi ini fakta yang sudah terjadi hari ini. Negara yang kita kenal dengan kemajuan teknologinya hari ini, yang lumayan banyak saya dengar informasinya, Jerman ya. Kalau dengar Jerman yang terpikir nopo Pak? Menai dengan terdengar nama Jerman nopo? Pesawat. Yeah. Kita pernah ada orang Indonesia yang tinggal di Jerman yang membuat harum nama Indonesia. Sinten niku? Pak Habibie. Pak Habibie ini kebanggaan orang Indonesia sekaligus kebanggaan secara khusus orang Bugis ya. Karena kan orang Bugis, orang Parepare. Dan ternyata Pak Habibie ini betul-betul membuahkan nilai baik sampai hari ini, sehingga di Jerman dikenal kalau orang Indonesia itu ya kayak Pak Habibie gitu, nilainya dianggap begitu, pinter, baik gitu. Kan Pak Habibie itu orang pinter dan baik, sangat bagus agamanya beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi hari ini Jerman mengalami masalah sedikitnya generasi. Jadi sudah pegawai yang akan pensiun dalam waktu dekat itu jumlahnya sangat banyak, sedangkan penerusnya sangat sedikit. Ini masalah. Penggantinya buatan enten. Jadi angka pensiunnya tinggi tapi penerusnya sedikit. Apa sebabnya? Tidak pada nikah, takut menikah. Yang laki-laki ya takut nikah, yang perempuan juga begitu. Bahkan menikah juga takut punya anak. Apalagi di Jerman dilegalkan nikah sesama jenis. Jadi resmi dibolehkan menurut negaranya laki-laki nikah sama laki-laki. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya. Lah gimana modelnya mau punya anak laki-laki sama laki-laki nikah? Ini masalah tersendiri yang secara informasi banyak kami dengar itu dalam hal ini Jerman mengalami masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena bagi mereka menikah itu dipandang dalam kacamata hanya emosi saja, hanya dalam kacamata, dalam perasaan saja. Sehingga apa? Isinya masalah. Ya memang berkeluarga itu isinya masalah. Tapi Islam punya solusinya. Mana ada keluarga yang nggak ada masalah? Ya. Jenengan yang sudah punya nopo setelah putu niku nopo? Ya. Buyutnya lagi. Ya. Itu jauh lebih paham soal masalah demi masalah yang dihadapi. Yang kesimpulannya tidak ada namanya keluarga kok tanpa masalah, itu nggak ada cerita. Mana ada? Walaupun suaminya soleh, istrinya soleha, ya pasti punya masalah. Tapi sebenarnya bukan pada masalahnya, tapi bagaimana menghadapi masalah. Ya. Semuanya punya masalah.
Hanya saja kalau tidak tepat cara menghadapi masalah, ini yang jadi masalah. Kayak anunya Pegadaian itu loh, mengatasi masalah tanpa masalah, itu keren banget itu. Ya. Jadi memang mentalnya itu betul-betul siap dengan segala masalah, karena dia punya solusi menghadapi masalah tanpa masalah. Ya. Nggak tahu aslinya ya. Tapi yang jelas tagline-nya begitu, menghadapi masalah tanpa masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana Islam memandang bahwa berkeluarga, ya, bahasa gampangannya menikah, itu dalam kacamata Islam ini adalah ibadah. Jadi bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan menyalurkan hawa nafsu, ya. Bukan hanya itu, tapi ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali hadisnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati." Ini biasanya sering sekali dibaca oleh napa niku? Para protokol di acara pernikahan itu, ya. Nah, dan sini apa istilahnya? Ya. Biasanya itu dibaca, kalau tempat saya itu biasa dibacakan. Bahkan ditulis di belakang undangan itu. Apa namanya? Undangan itu, ulem itu. An-nikahu sunnati, ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Keras sekali Nabi, ya, dalam urusan ini. Nah, karena urusan berumah tangga atau menikah, ya, berumah tangga kan dimulai dari menikah. Ini adalah sunnah, ya, sunnahnya Rasulullah SAW, maka nilainya ibadah. Dan semua yang terkandung di dalam bingkai pernikahan itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senangnya bernilai ibadah, susahnya juga bernilai ibadah. Dan proses merubah dari masalah mencari solusi, semuanya itu ibadah. Jadi makanya kemudian disebutkan bahwa seseorang kalau sudah menikah, itu sudah separuh dari agamanya itu sempurna, separuhnya. Maka separuhnya tinggal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnalah agamanya. Karena apa? Luar biasa, dari bangun tidur sampai tidur kembali orang berumah tangga itu pahala terus. Coba seorang istri, kita lihat seorang istri bangun tidur, ya, ibu-ibu bangun tidur ngapain, Bu? Ya, tidur. Tidur. Ya, begitu bangun tidur, ya, langsung, ya, selain ke kamar mandi, tentu ini urusan pribadi ya, tapi setelah itu biasanya umumnya, ya, langsung urusan dapur, persiapan ibu-ibu itu. Bahkan malam harinya itu sudah merencanakan besok mau sarapan apa, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak lah tinggal tidur selesai, enggak mau tahu, pokoknya besok sarapan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu tuh sudah merencanakan. Nah, jenengan ibu-ibu merencanakan besok sarapannya apa, itu bagian daripada ibadah. Karena apa? Bagian daripada pelayanan terhadap keluarga, dalam hal ini khususnya suami. Baru merencanakan, itu adalah bagian daripada proses pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada suami, ibadah. Kemudian jenengan mulai sibuk di dapur, ya, ngerajang apalah semuanya di dapur. Semua prosesnya itu adalah dinilai sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kalau sudah punya anak, ngurusin anaknya, ya. Semuanya, bahkan, ya, apalagi wanita kalau sudah sampai hamil, melahirkan, menyusui, melayani semua, masya Allah, itu semuanya pahala demi pahala, pahala dan pahala. Ya. Adapun kalau tidak dipandang bahwa pernikahan ini adalah ibadah, betapa repotnya kehidupan. Coba,
Di luaran sana banyak orang yang tidak mau menikah karena apa? Tidak mau kehilangan kebebasan. Kan betul. Khususnya wanita yang sebelumnya dia bebas mau kemana saja. Ini bukan dalam kacamata Islam ya. Kalau Islam memandang, itu kan wanita itu banyak sekali aturannya. Tidak boleh keluar rumah jauh-jauh tanpa mahram. Kan begitu aturan dalam Islam. Ini kalau tidak dipandang dalam kacamata Islam. Bebas. Ya, kemana saja bebas. Maka wajar kalau dia kemudian tidak mau menikah karena apa? Karena dia khawatir setelah menikah nanti ada yang ngelarang-larang. Gak mau dia nikah. Apalagi kok nikah kemudian punya anak. Ya. Tambah repot, kemudian merusak penampilan. Ya toh? Merusak penampilan. Oh, wanita kalau sudah hamil modelnya kayak gitu. Ya. Ya. Sudah. Gak pede kalau wanita yang pengen mengutamakan penampilan jelas-jelas gak pede. Ya. Habis itu punya anak. Ya. Sudah. Menurut hawa nafsunya, wah nanti tidak menarik lagi saya di depan laki-laki. Dan lain sebagainya. Banyak hal. Belum lagi kekhawatiran. Kekhawatiran kalau nanti suaminya tidak baik. Ya. Ditinggal begitu saja. Itu kalau pakai perasaan semua, munculnya kekhawatiran demi kekhawatiran dan tidak ditimbang dengan kacamata agama, yaitu dalam hal ini dalam pandangan Islam, memang masalah. Kekhawatiran banyak sekali. Maka ketika tujuan berumah tangga, tujuan menikah itu dilandaskan dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tujuan yang baik ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan. Suami dan istri punya tujuan yang jelas, yaitu menjalankan pernikahan adalah tujuannya ibadah, maka sama-sama meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan ridhonya. Jadi kesibukan suami istri ini adalah bagaimana masing-masing sibuk memberikan haknya, memberikan hak pasangannya, atau sibuk dirinya disibukkan dengan menunaikan kewajiban. Istrinya sibuk menunaikan kewajiban sebagai seorang istri, suami sibuk menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, rumah tangga itu nggak bisa langgeng, nggak akan bisa langgeng kalau ya lebih mengutamakan menuntut hak daripada menunaikan kewajiban. Dan sebaliknya, akan langgeng sebuah keluarga, sebuah rumah tangga kalau masing-masing itu sibuk dengan menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Jadi yang terpenting kita sibuk dulu melakukan kewajiban kita. Suami bagaimana sibuk dengan kewajibannya, tugas sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami kita sibuk dulu. Nah, istri juga begitu, sibuk dengan kewajibannya, bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap suaminya. Suami juga bagaimana saya memperlakukan keluarga saya sebaik mungkin. Berharap apa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Suami berusaha menjadi suami terbaik, istri juga berusaha menjadi istri terbaik menurut pandangan Islam. Karena yang diraih, yang ingin dicapai adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak sekali tuh kalau sibuk urusan ini. Tapi kalau justru malah sibuk menuntut haknya, kewajibannya terabaikan, nah ini yang repot. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin langgeng sebuah rumah tangga kalau lebih besar tuntutannya daripada menunaikan kewajiban. Ini sebuah contoh nih Pak, sebuah contoh dalam dalam perusahaan lah gampangannya. Bosnya nuntut karyawannya bekerja dengan sebaik mungkin. Terus si karyawannya tidak fokus dengan tugas-tugasnya, tapi sibuk dengan minta gaji yang banyak. Si bosnya nuntut pekerjaan terbaik, si karyawannya nuntut gaji terbaik. Ya.
Bukannya justru karyawan bisa bagaimana memberikan pelayanan terbaik, bekerja dengan baik terhadap untuk bosnya, begitu pula juga bosnya tidak berusaha memberikan kesejahteraan yang terbaik untuk karyawannya. Padahal kalau seorang karyawan itu maksimal dalam bekerja dengan penuh ketulusan, ya, pekerjaannya tuntas, ya, itu biasanya dinilai, oh ini karyawan yang sangat bagus, maka otomatis dari atas akan memberikan yang terbaik, yang sepantasnya, yang selayaknya. Begitu pula ya, bosnya, kalau bosnya memberikan hal yang terbaik untuk karyawannya, pelayanannya terbaik, maka karyawan akan berusaha bagaimana sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi kalau tadi sibuk dalam menuntut masing-masing, yang ada adalah tidak harmonis, sangat tidak harmonis. Apalagi ini urusan rumah tangga, ya. Apalagi urusan rumah tangga. Karena ya, urusan rumah tangga, urusan pernikahan ini ibadah yang paling panjang di antara sekian banyak ibadah yang lainnya. Kalau sholat itu kan hanya berapa menit. Ya. Jadi godaannya dalam sholat itu apa? Paling ya kurang khusyuk, ingat sesuatu yang kita simpen. Ya, tahu godaannya itu. Tadi naruh kunci mobil, lupa di mana. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat, oh tiba tak taruh di atas kulkas. Itu godaan dalam sholat. Tapi sholatnya sebentar. Ibadah yang sedikit lebih lama, puasa. 1 hari kan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa, godaannya ya hanya 1 hari itu. Problemnya juga ya hanya segitu saja. Ibadah yang lain, ibadah haji misalkan, ibadah haji kan intinya kan berapa? 14 hari ya, kurang lebih 14 hari ya, ibadah haji. Yang lama itu kan perjalanannya. Tapi kalau pernikahan, ya, ibadah yang sangat panjang. Coba di sini yang paling lama berarti kira-kira ada yang sudah berapa? 70 tahun ada sudah ya. Nikahnya 70 tahun. Enten ya? Lebih malahan ya. Masya Allah itu ya, ibadah 80 tahun lah gitu. Ibadah terus, 80 tahun ibadah terus itu. Ibadah model apa kalau selain pernikahan yang bisa 80 tahun? Kan siang malam itu dinilai ibadah. Ya, mbah-mbah ada loh, mbah-mbah, ya, sudah mbah-mbah, betul-betul mbah-mbah, sudah hidup tinggal berdua. Anaknya sudah jauh-jauh, udah mapan semuanya, udah jauh. Ya. Berangkat ke pasar berdua, digandeng tuh istrinya itu. Ya. Pasar, ke masjid berdua, digandeng istrinya. Oh itu luar biasa itu. Ya. Kalah yang muda-muda. Ya. Mas Syukron kalah mungkin. Ya, harusnya digandeng. Ini, ya. Saya ya, dulu saya lihat mertua saya, karena mertua saya itu kan yang perempuan sebelum meninggal itu kan buta ya, mohon maaf ya, beliau buta. Itu kan sering digandeng ke masjid itu sama bapak. Digodain sama tetangga-tetangga itu. Bah, kok harmonis banget, Mbak. Lah memang orang nggak bisa lihat ya digandeng ya. Ya. Nah, itu harmonis banget, Mbak, katanya gitu. Sampai beliau ya, wafat ya, sampai beliau wafat itu ya memang begitu ya, ke masjid digandeng, karena selain duhur asar ya maghrib isya subuh selalu ke masjid beliau ya, ibu itu. Kalau bapak kan terus ke masjid. Jadi indah ketika semuanya dilandaskan dengan ibadah, itu nggak kenal hanya masa muda gitu ya. Bagaimana memberikan yang terbaik ya. Suami istri sampai tua sekalipun itu tetap ibadah nilainya. Walaupun sudah ya mohon maaf perasaannya lah, orang kalau sudah tua itu lah temannya, katanya begitu ya, teman hidup aja ya, teman ngobrol ya. Jadi mertua saya itu sekarang, karena mertua yang perempuan sudah nggak ada, sudah wafat ya 2022 kemarin ya. Itu sekarang beliau punya kebiasaan kalau habis maghrib singgah di ya, ngobrol dengan teman-temannya di sampai isya. Nah kalau habis subuh ngobrol di perempatan sama temannya. Karena di rumah sudah nggak ada teman ngobrol. Kalau sama anaknya nggak begitu nyambung. Ya. Kalau sama cucunya lebih nggak nyambung lagi. Ya. Lebih nyambungnya sama siapa? Sama teman-temannya dulu yang sering ke sawah bareng, kayak gitu. Nah, kalau ada pasangan masih ada, itu sangat nyaman. Ya. Dulu beliau ketika masih ada,
mertua masih ada ibu itu. Oh, itu ngobrol nyaman banget karena nyambung, menceritakan masa-masa perjuangan cari pandan ke sana kemari, ya. Masa susahnya dulu nyekolahkan anak, itu dikenang cerita dan sebagainya. Enak banget gitu. Ya. Sekarang sudah nggak ada, jadi cari temen ngobrol yang nyambung. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibadah terpanjang memang adalah pernikahan. Maka bersyukur kalau hari ini ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya, dalam ibadah ini. Ya. Yang belum segera ya, yang belum. Ya. Biar apa namanya? Biar ibadah panjang. Ya, kita sholat tuh berapa sih kuatnya sholat? Tahajud itu paling kuat 1 jam gitu. Tahajud. Tapi kalau nikah, ini ibadah Masya Allah. 24 jam kita dalam nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerjanya seorang suami itu bernilai kerjanya itu adalah fisabilillah. Karena apa? Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi haknya pasangan kita. Itu bekerjanya kita itu ibadah. Beda bekerjanya bujangan dengan bekerjanya orang sudah menikah, itu beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya, semua ibadahnya orang yang menikah, yang sudah menikah dengan yang sebelum menikah itu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena godaannya dan tuntutannya berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna tanpa kesabaran. Jadi secara umum modalnya berumah tangga itu adalah kesabaran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada rumah tangga yang sempurna tanpa kesabaran. Karena memang pada dasarnya nggak ada yang sempurna. Coba, dulu kan pasangan kita itu kan wanita paling sempurna dibanding wanita yang lain. Iya toh? Ya. Paling sempurna sudah. Kalau dulu naksirnya waktu SMA, itu pasti yang lain itu kalah semuanya. Pilihan kita itulah wanita terbaik. Begitu nikah jadi miliknya, apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali keburukannya. Banyak keburukannya. Lah, untuk menghadapi keburukan dan kekurangannya ini butuh kesabaran. Kalau kita nuntut yang sempurna, mana ada manusia sempurna? Nggak ada. Ya. Rumah tangga, ya. Kalau sekilas kan kita melihat, apalagi zaman sekarang kan kita itu dibikin kemana-mana pikirannya karena kita bisa melihat dunia lebih luas hari ini. Kalau dulu kan rumah tangga pemandangan kita hanya lingkungan kita. Sekarang dengan adanya media, televisi, internet, ya, ada YouTube, ada apa semuanya, itu banyak tuh. Ya. Kita melihat rumah tangga orang di luaran sana bahkan yang tidak pernah kita temui secara langsung, tapi kita tahu tentang keluarganya. Seolah-olah bagus, tidak ada yang kurang, seolah-olah sempurna. Ya. Itu karena kita melihat dari jauh. Jadi pada dasarnya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Yang ada adalah kita menyempurnakan diri. Dengan apa? Saling menerima kekurangan. Istri menerima kekurangan suami karena memang banyak sekali kekurangannya. Suami juga menerima kekurangan istri karena memang banyak kekurangan. Kan memang dunia itu begitu, Pak, sifatnya. Dunia ini apapun itu akan terasa indah dan sempurna kalau belum dimiliki. Itu dunia. Memang modelnya begitu karena katanya dunia ini fata morgana. Mohon maaf ya. Ada istilah yang konotasinya negatif, tapi ini bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Katanya kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya kan, ada istilah itu ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini mohon maaf ya. Ketika kita melihat pasangan orang itu kok kayaknya sempurna gitu. Asal kita sadar, menurut pandangan orang yang kita lihat itu, pasangan kita ini sempurna. Jadi kebolak-balik begitulah dunia itu. Menurut kita tetangga itu lebih hijau, menurut tetangga kita ini lebih hijau. Memang begitu. Jadi kalau kita saling menuntut kesempurnaan pasangan kita, lah kapan ketemunya?
nggak akan pernah ada ketemu. Yang ada malah tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Sibuk menuntut kesempurnaan, tapi lupa mensyukuri ya, yang sudah ada. Ya. Coba kalau kita konversi, kita berikan contoh yang lain. Rumah besar, mewah, ya, dengan segala ornamen yang megah. Kalau kita lihat, enak banget itu rumah, indah, pede kalau kita. Tapi kalau antum ada di dalamnya, itu bersihkannya itu repot. Ngurusnya itu loh, menjaga kerapian, kebersihannya itu repot. Nggak cukup waktunya. Antum nggak jadi ke sawah kalau ngurusin rumah mewah-mewah, megah-megah itu. Nggak jadi nyangkul ngurusin bersihkan sana sini. Tapi apa? Ya memang enak ketika ada acara tamu, enak, luas. Ya ada masalahnya ketika bersih-bersih. Ketika ada masalah, ada yang rusak, renovasinya butuh banyak duit. Coba rumahnya kecil, gampang bersihkan, nggak ada setengah jam selesai bersih. Tapi masalahnya apa? Kalau baru acara urusan sarasean RT sudah nggak ada tempat. Akhirnya sampai ke teras-teras. Lah, ya memang begitu. Setiap ada kekurangan, ada kelebihan. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Maka rumah tangga kita luruskan kembali, suami istri, ya, kita pastikan lagi tujuan kita berumah tangga adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita pastikan bahwa ini nilainya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing fokus sebagaimana arahan dari Imam Al-Ghazali, ya, masing-masing sibuk memberikan melaksanakan kewajibannya. Suami bagaimana? Kewajiban suami tunaikan semuanya. Istri juga kewajibannya menunaikan sebagai statusnya sebagai istri sebelum menuntut hak. Ya. Jadi kita sibuk dalam memberikan yang terbaik. Jangan dibolak-balik. Ya. Kemudian tadi kesabaran dalam menghadapi semua kekurangan, kesalahan. Ya. Karena memang isinya adalah keluarga itu memaafkan. Ya. Isinya adalah memaafkan, memaklumi, memaafkan, dan mensyukuri. Kalau tidak, ya. Contoh, kalau dapat keluarga jauh kayak saya nih, contoh ke Kangean sana, itu sekali jalan per kepala kan 1 juta, 1 juta anggarannya, kan itu masalah dengan anggaran. Tapi apa kelebihannya? Saya tidak lagi selera dengan naik bis ke sana, ke pantai, nggak ada selera itu. Ngapain juga naik bis, sudah capek saya ke sana. Orang kan berbondong-bondong pengen sampai nyewa travel, nyewa apa, pengen ke Suramadu. Suramadu itu jalur saya. Ya. Sampai ada yang nyewa kapal mau ke pulau apa itu? Sananya Jepara itu. Karimun Jawa. Apa Karimun? Pulau saya laut lebih indah daripada itu. Lautnya jauh lebih bagus. Nah, tapi modalnya apa? Per kepala 1 juta saya bolak-balik ke sana. Saya nggak menarik. Bu, antum mau cerita pantai seindah apapun, bagi saya nggak ada bedanya. Ya. Karena apa? Tapi apa masalahnya? Tidak mudah kalau mau ketemu orang tua. Ya. Tidak mudah. Kalau antum, yang hanya lintas desa, di sana ada teman-teman kalau di Masaran tuh. 1 cangkir lah bensin nggak habis itu nyampe ke mertuanya. Ya. Nah, itu kelebihannya. Tapi kelemahannya apa? Pengalamannya kurang. Ya. Pengalaman kurang. Ya. Nggak pernah naik pesawat, kecuali kalau umroh mungkin ya. Nggak naik bis aja harus pariwisata baru mau naik bis. Ya itulah kehidupan. Di mana ada kelebihan, di situ ada kelemahan. Semuanya itu. Ya. Jadi masing-masing tergantung bagaimana kita melihat. Maka fokus kita adalah kita lihat sisi positifnya. Ya. Semua kelemahan-kelemahan pasangan kita maklumi. Ya. Kalau itu butuh bimbingan, kita bimbing. Ya. Kemudian kalau memang itu adalah kelemahan yang kodratnya memang seperti itu, ya sudah kita maklumi saja. Belum tentu kalau kemudian kita nuntut bagaimana dia menjadi lebih baik, yang ada malah sebaliknya, malah jadi tidak harmonis dan lain sebagainya. Sudah kita maklumi, kita fokus pada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi isinya harus sabar, saling memaklumi dan saling mendukung
Ya, harus membuang ego, kepentingan pribadi, tapi kita fokus bagaimana ibadah rumah tangga ini betul-betul meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang keliru mohon maaf dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Astaghfirullahaladzim katsiran, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.